Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kumaha teman-teman Bobotoh, penampilan Persib Bandung di pekan ke-32 malam hari ini, apakah memang sesuai harapan atau jauh dari angan-angan sebelum tampil gitu ya. Nah, ini memang sudah diperkirakan kalau saya, makanya ketika kita tadi tebak skor, saya tebaknya 2-2 teman-teman. Ya, kenapa draw? Karena begini, ada siklus daripada Bojan Hodak yang memang kalau dia tidak pede akan hasil pertandingan atau jika memang dia tidak pede menghadapi satu pertandingan, pasti ya ada sesuatu yang membedakan. Nah, di sini kita nggak bisa bocorin lah, takutnya ya memang kemana-mana. Tapi ya kita sudah punya statistik dari Bojan Hodak, teman-teman. Nah, kalau memang ya kenapa kita akhirnya memutuskan walaupun ya tidak 2-2, ya skor akhirnya 1-1, bahkan nyaris kalah gitu ya kalau tidak oleh gol bunuh diri oleh pemain Barito tadi. Ya, ini juga menjadi satu catatan yang memang wah, berarti musim depan mudah-mudahan ada yang mengingatkan gitu ya, asisten pelatihnya ataukah ya official yang lain, bahkan ya Coach Bojan sendiri atau Coach Jajang Nurjaman nih yang sudah baru menjabat sebagai Dirtek Persib, ada sedikit masukan teman-teman mengenai kebiasaan Bojan Hodak yang kadang kalau tidak pede menghadapi satu pertandingan ini ya harus sedikit dikasih masukan saja sebetulnya gitu ya. Dan juga ini juga apa ya, kalau kita lihat memang betul apa yang dikatakan Coach Bojan Hodak yang mengatakan pemain Persib ada sedikit penurunan daripada harapan bermain gitu ya, karena sudah merasa juara, sudah ya nges gitu rek naon deui. Nah, ini bukan sama sekali tidak ada misi penyelamatan di sini, walaupun di media sosial sudah langsung bertebaran, wah udah ketahuan katanya wasit. Tadi juga kita mendengar gitu ya diteriakan oleh supporter wasit mafia. Nah, ini ya kita lihat justru bukan wasit utamanya teman-teman yang menjadi sorotan, bahkan asisten wasit keempat teman-teman. Nah, ini ya pasti tahu lah di situ tanpa kita sebutin juga ya, takutnya nuduh atau seuzon, tapi kita kasih clue saja. Wah, asisten wasit yang keempat itu pasti familiar ketika Persib bermain dan hasilnya pun ya kadang ya rada-rada lah gitu ya. Tapi apapun itu hasilnya draw cukup baik lah gitu ya, walaupun masih beberapa catatan dari pemain masih sama, terutama Kastener atau Mangkasta dan juga Coach Jan gitu yang kadang ada di lapangan tapi ya rek naon gitu. Ya begitulah komennya dari kanan kiri atau ya dari beberapa orang yang tadi nobar gitu ya. Nah, ini memang harus diperbaiki lah. Kalaupun Rian Kurnia tadi juga ya lagi-lagi gitu ya membuang umpan yang sebetulnya bisa terjadi gol ketika ada umpan dari Nick Kuipers gitu di babak pertama, namun ya tidak tidak lengket di bola sehingga bolanya out. Nah, ini yang mungkin dua kali menghadapi Malut dan menghadapi Barito, Rian Kurnia membuang peluang yang memang harusnya menjadi gol teman-teman ya. Ini juga harus jadi catatan pribadi gitu ya buat RK Rian Kurnia ya, maksudnya RK bukan RK yang itu, sampai sekarang pun nggak ada RK yang itu mah gitu ya, ngucapin selamat juga enggak, dan ya duka kamana RK no etama. Jadi yang ada RK ini Rian Kurnia yang harus memang sedikit dimotivasi lagi saja ya. Mangga buat teman-teman yang mau memberikan motivasi atau saran yang membangun gitu ya, silahkan, asal jangan ya caci makian gitu ya teman-teman. Nah, ini juga besok kita update selengkapnya, tapi yang jelas hari ini Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa seluruh pemain sudah
ya walaupun hasilnya kurang maksimal, tapi seluruh pemain sudah menunjukkan profesionalitasnya, bermain sepenuh hati juga, dan juga ya sudah sesuai lah kalau dari skema permainan, taktik itu semua sudah sesuai katanya. Memang hanya hasil yang berbeda saja. Dan tadi juga Bojan Hodak sempat kehel pisan gitu ya ke wasit dengan beberapa keputusannya, tapi ya kita tahu teman-teman, tadi Edo Febriansyah mendapatkan kartu merah, bahwa sebelumnya saya lupa di video tadi siang ingin ada satu statistik yang terlewat gitu ya. Persib Bandung menghadapi Barito atau sebaliknya Barito Putra menghadapi Persib Bandung selalu ada kartu merah yang keluar teman-teman. Nah ini memang sudah kejadian gitu ya. Tadi akhirnya Edo Febriansyah yang mendapatkan kartu merah. Harusnya mungkin ya tadi juga ada siapa, Borilo gitu ya kalau nggak salah, pemain Barito yang ngehantem kaki belakang Febri. Ya untungnya ya Febri-nya nggak apa-apa, tapi kartu kuning yang didapat oleh pemain Barito, bukan kartu merah. Nah inilah yang menjadikan tadi juga agak chaos di lapangan. Bojan Hodak juga rada kehel pisan gitu ya, pemain-pemain Kakang Rudianto, apalagi juga Jupe gitu, yang memang ya gimana gitu ya, tapi wasit sudah memutuskan dan hasil akhirnya pun seperti itu teman-teman gitu ya. Dan terakhir mungkin ini masalah tadi yang nanya konvoy, masalah bus gitu ya, bus kenapa katanya harus minjem teman-teman, kenapa nggak pakai bandros saja dan lain sebagainya. Tadi juga sedikit sudah kita singgung kalau bandros mungkin ada beberapa pertimbangan khusus gitu ya, tapi yang sampai saat ini yang mau finalnya yaitu minjem bus teman-teman. Jadi entah dari DKI Jakarta atau dari Solo katanya yang punya bus tingkat double decker, dan ini tenang saja kalaupun minjem nantinya akan di rebranding teman-teman. Di branding itu bukan dengan warna asli bus sana, misalkan minjem dari DKI Jakarta bukan warna orange, tapi nanti akan dirubah dulu jadi biru, diganti pakai stiker, ditambahin logo Persib, bintang 4 dan lain sebagainya. Jadi ya bukan apa adanya gitu ya, kita minjem bus ya nanti dirubah dulu namanya, di branding oleh manajemen gitu ya. Setidaknya kan itu nyewa ya, minjem bahasa enaknya mah minjem, tapi sebetulnya itu nyewa. Dan ya nantilah bisa bagus katanya, jadi biar semua pemain ofisial pelatih ada di satu bus gitu, jadi tidak mencar-mencar lagi kayak bandros di musim kemarin yang pawai juaranya gitu ya. Dan ya untuk pawai jadinya memang tetap tanggal 25, titik akhirnya di Gedung Sate gitu teman-teman, jadi tidak ada perubahan kalau masalah itunya mah. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Besok secara lengkap kita akan kupas lagi apa sebetulnya yang terjadi di malam hari ini gitu ya teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.